Udah? Udah siap? Deh. Duduk. Buset. Hari ini kita syuting di studio pakai green screen. Asu tenang ki editor piye to. Baik lagi bersama Mbak Ivan Ramadana di studio di green screen. Padahal kemarin kan gue udah ngomong. Hari ini kita akan membahas seorang petani ayam yang menaklukkan dunia. Mulai dari memenangkan Le Mans, mengalahkan Ferrari, dan namanya menjadi terkenal di seluruh dunia. Ini adalah kisah dari Carroll Shelby, hanya di Wikimotif Outbreak. Carroll Shelby lahir pada tanggal 11 Januari 1923 di pedalaman Texas. Suatu kecil dia didiagnosa dengan penyakit jantung bawaan, tetapi tidak mengurangi minatnya terhadap kecepatan. Sewaktu kecil dia suka melihat acara pesawat maupun balapan. Tidak heran ketika beranjak dewasa, dia masuk ke sekolah penerbangan. Tapi di tengah-tengah itu terjadi Perang Dunia Kedua dan dia ditarik ke militer. Tapi jadi alasan yang bagus. Kenapa? Karena dia langsung mendaftar menjadi pilot pesawat. Salah satu tipe pesawat adalah B-29. Bukan B-29 yang buat sabun colek ya, tapi pesawat B-29 Super Fortress. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, Shelby kembali ke Texas dan memutuskan untuk menjadi peternak ayam. Awalnya cukup sukses peternak ayamnya, kemudian ayam-ayamnya tapi mati karena ternyata kena wabah penyakit itu. Jadi pastikan ya kalau ada penonton yang juga peternak hewan gitu, kasih antibiotik atau apa. Saya kurang ngerti peternakan juga ya. Pada di era ini, Shelby untuk pertama kalinya terjun dalam balap mobil, tepatnya pada tahun 1952 dengan menggunakan MG TC tua. Tapi setidaknya ini masih asli Inggris, bukan MG yang sekarang. Dan di sini talentanya bahkan diakui sampai level dunia. Karena pada tahun 1954 dia diangkat menjadi pembalap resminya Aston Martin. Keren gak tuh Aston Martin, mobilnya James Bond. Padahal kalau kalian tahu Shelby itu orangnya sederhana sekali. Dia datang ke tempat balap pakai overall, apa sih biasanya jumpsuit ya, yang kayak begitu udah kayak petani aja. Tapi tidak penting karena yang penting adalah kemampuan mengemudinya. Pada era ini dia menggunakan berbagai jenis mobil mulai dari Aston Martin, Ferrari, Maserati, dan salah satu penampilan terbaiknya adalah memenangi Le Mans 24 jam pada tahun 1999 dengan Aston Martin DBR1. Tapi pasti pada ingat kan, tadi gue bilang di awal-awal kalau si Shelby itu menderita penyakit jantung dari kecil. Untuk mengatasi ini, setiap balapan dia minum pil nitroglycerin. Gue nggak tahu itu pil apa, mungkin ada anak farmasi yang tahu. Tapi pokoknya tidak baik ke jantung dia dan dia diberikan peringatan oleh dokternya. Kalau Anda terus membalap, maka Anda harus membayarnya dengan nyawa. Jadi pada tahun 1960 dia memutuskan berhenti dari dunia balap. Sayangnya tidak banyak kerjaan bagi pembalap ya, kecuali sekarang ada YouTube. Jadi yang dia lakukan adalah dia menjadi instruktur balap. Jadi yang mau belajar balap bisa datang ke dia. Seperti kayak sekarang kalau kalian mau ngedrift bisa langsung ke J99 Cross AR Drift School. Tapi duit dari ngajarin balap ternyata tidak cukup banyak, sehingga Shelby memikirkan cara lain bagaimana untuk mendapatkan uang. Dan dia berpikir untuk menjadi konstruktor mobil balap. Jadi sewaktu dia balapan di Eropa, dia menyadari kalau mobil-mobil Eropa itu canggih dengan bodi yang ringan dan aerodinamis. Hanya saja mesinnya itu sangat saking kecanggihannya jadi rewel. Dia membayangkan bagaimana kita menggabungkan ciri khas mobil sport Eropa ini dengan mesin Amerika yang lebih simpel tapi tenaganya juga nggak kalah badak. Apalagi sewaktu muda Shelby pernah menggunakan mobil namanya Allard, yaitu mobil Inggris dengan mesin Amerika. Kemudian Shelby membawa ide ini ke General Motors, bukan Ford, itu nanti dulu. Awalnya dia memberikan ide untuk membawa Chevrolet Corvette, kemudian dikasih bodi dari Eropa. Hanya saja General Motors menolak karena buat apa gitu, udah ada Corvette laku dan di balapan pun mereka juga udah juara. Tidak patah semangat, kemudian Shelby mendengar berita ada sebuah pabrikan mobil di Inggris bernama AC Cars sedang mencari mesin baru untuk mobil sport mereka, Ace. Kemudian Shelby menghubungi AC Cars dan berkata, "Bro, kalau misalkan gue bawain mesin lu mau nggak?"
Karena AC nggak ada pilihan, ya udah bawa aja gitu. Karena pengalaman terakhir dia di General Motors, maka Shelby datang ke rivalnya yaitu Ford. Dan Ford sendiri senang akan ide ini karena pertama mereka tidak punya rival untuk Corvette. Sebenarnya ada Thunderbird, tapi jatuhnya mobil mewah ya, nggak bisa ngebut. Tuh kalau kita belok nanti kayak kapal langsung terbang ke samping. Dan juga mereka bisa pakai mobil di dunia balap, apalagi sudah ada Shelby yang berpengalaman di dunia balap. Kemudian satu unit mobil Ace dibawa ke Amerika dan oleh timnya Shelby seperti desainer Pete Brock dan mekanik Phil Remington, mereka memasang VX dari Ford yang kapasitasnya masih kecil waktu itu, masih 4.700 cc, dan lahirlah Shelby Cobra. Perpaduan bodinya nggak terlalu modern tetapi ringan dengan mesin V8 yang bertenaga, dan langsung saja Shelby Cobra menjuarai balap mobil dan pembeli mulai berdatangan. Karena kesuksesan itu, maka Ford lanjut bekerjasama dengan Shelby, termasuk merubah Mustang yang tadinya berbasis mobil keluarga Fairlane menjadi monster di sirkuit, yaitu Mustang GT3 550 dan GT500. Kemudian Shelby juga diajak oleh Ford menyelamatkan program GT40 mereka. Tapi kalian udah nonton film Ford versus Ferrari, jadi biasanya pasti pada tahu. Walaupun banyak dari itu yang nggak salah. Boleh dibilang ini adalah momen-momen kejayaannya Shelby. Tapi namanya hidup, kita nggak selalu di atas karena kemudian Ford memutuskan diri untuk mundur dari dunia balap. Dan juga platform ACS yang digunakan Shelby udah tua, sudah mulai tidak ada yang mau beli. Maka dengan berhati pada tahun 1999, Shelby menutup perusahaannya dan memasuki masa pensiun. Ketika dia pensiun, dia menekuni hobinya yaitu membuat chili. Apa itu chili? Ya pokoknya chili. Lu kalian bisa Google makanan atau ke YouTuber lain. Ini bukan channel makanan. Nah itu dia juga menjual berbagai macam aksesoris dan bahkan dia melisensi namanya untuk deodoran. Jadi dengan deodoran ini kamu akan menjadi Shelby. Tetapi masa pensiunnya Shelby sendiri tidak lama karena pada tahun 1982 dia direkrut oleh Lee Iacocca. Lagi-lagi kalau udah nonton Ford vs Ferrari mungkin tahu, tapi kita kasih resume singkat. Tanpa ada beliau maka tidak akan ada Mustang dan GT40 mungkin tidak akan memenangkan Le Mans. Nah pada era 80-an dia dibajak oleh Chrysler untuk menyelamatkan Chrysler yang saat itu sedang diambang kebangkrutan. Dan Iacocca berpikir Chrysler membutuhkan image baru, yaitu image performa dan sporty. Jadi orang yang tepat untuk diajak adalah Carroll Shelby. Shelby kemudian menggunakan magicnya dengan menyulap beberapa produk Dodge seperti Dodge Charger dan Dodge Omni. Dan ingat, mereka tidak pakai V8 tapi mesin 4 silinder 2200 cc dengan jurus rahasia yaitu turbo, yaitu Om Mobi akan bangga dengan mobil ini. Dan salah satu produknya adalah Omni. Omni itu adalah hatchback kotak, jelek, tapi sama Shelby dibikin kenceng dan diberikan nama yang unik yaitu GLH, Goes Like Hell. Bahasa Indonesianya apa? Kenceng banget sampai jahanam. Pada era ini Shelby juga menghidupkan kembali sisi tunernya dia dengan memodifikasi mobil yang sudah dimodifikasi Shelby, jadi double modifikasi. Salah satu produk lagi yang gue suka adalah Dodge Omni GLH, dimodifikasi oleh Shelby menjadi GLHS, Goes Like Hell Some More. Jadi kalau di Indonesia kan lagi melaju kenceng jahanam, lebih jahanam lagi. Shelby juga berperan dalam kehadiran Viper. Karena banyak yang tidak tahu kalau Viper itu dibuat mengalahkan Shelby Cobra. Briefnya adalah bikin mobil yang bisa mengalahkan kecepatan Shelby Cobra. Ini tahun 90-an. Jadi membuktikan betapa kencangnya Cobra di zaman itu. Tapi pada usia senja ini ada tragedi yang menghampiri Shelby. Masalah jantung yang diderita sejak kecil semakin memburuk sehingga pada akhirnya di tahun 1990 dia harus mendapatkan transplantasi jantung. Melihat penderitaan yang dihadapi para penanti donor, maka Shelby memutuskan membuat yayasan yaitu Carroll Shelby Foundation untuk membantu orang yang membutuhkan transplantasi donor. Kerjasama Shelby berakhir pada tahun 90-an dan Shelby memasuki masa pensiun. Harusnya. Kerjasama dengan Dodge berakhir pada tahun 90-an dan Shelby memasuki masa pensiun harusnya. Dan di sini gue akan jujur, Shelby juga memiliki beberapa sisi yang tidak terlalu baik. Jadi pada tahun 1990-an dia bekerja sama dengan sebuah pembuat mobil untuk memasukkan nomor chassis Shelby. Karena pada waktu 60-an ketika Shelby ingin membawa Cobra untuk balap, mereka harus memastikan bahwa mobil itu diproduksi sebanyak 100 unit. Karena Shelby tidak punya waktu atau dana, maka dia memasukkan nomor itu dan berpura-pura kalau chassis tersebut memang ada.
Dan dia menggunakan nomor-nomor ini untuk membuat sebuah Cobra yang kemudian diklaim sebagai Cobra asli. Sayangnya praktik ini ketahuan dan Shelby harus masuk meja hijau. Akhirnya dia meminta maaf dan membayar ganti rugi. Ada juga kasus di mana dia berusaha mematenkan desain Shelby Cobra yang kalau boleh jujur itu bukan desain dia hanya pasang mesin di situ. Shelby kemudian kalah dan saat ini kita melihat banyak replika Cobra di jalan. Memasuki milenium baru, Ford ingin membangkitkan desain-desain lawasnya mereka. Jadi mereka kembali lagi bekerja sama dengan Shelby dan memunculkan mobil-mobil konsep seperti Ford Shelby Cobra Concept yang kalau kalian pernah nonton film Triple X yang mobilnya jalan di kereta, ya mobilnya itu. Kemudian ada juga Shelby GR1 Concept yang membentuknya seperti Daytona, dan Carroll Shelby menjadi penasehat ketika Ford melahirkan GT untuk kedua kalinya pada tahun 2004. Kemudian nama Shelby bertemu kembali dengan Mustang ketika Ford bekerja sama dengan Shelby mengeluarkan Shelby Mustang GT 500 pada tahun 2007. Pada saat yang sama, Shelby kembali lagi menghidupkan mereknya, yaitu Shelby American untuk yang keberapa? Ketiga kali. Dengan meluncurkan mobil modifikasi daripada mobil Mustang yang sudah dimodifikasi. Lagi, ingat yang ketiga kali. Selain itu dia juga menjual modifikasi untuk Mustang, untuk F150 dan juga bahkan kembali lagi memproduksi Cobra dan Daytona dan GT40 yang lama hingga saat ini. Sayangnya Carroll Shelby meninggalkan kita pada tanggal 10 Mei 2012. Meski begitu kita masih bisa melihat influence-nya Shelby karena Ford masih menggunakan Shelby sebagai model Mustang tercepat mereka dan perusahaan Shelby American masih ada di sini dan beberapa produk-produknya sudah diimpor sehingga kita bisa merasakan mobil-mobil Shelby di jalanan Indonesia. Itulah dia kisah hidupnya Carroll Shelby. Terima kasih banyak sudah menonton Wikimotif, dan bagi yang memiliki kritik, saran, ide, fan art, fan fiction bisa langsung ditaruh di kolom komentar. Sampai bertemu di episode Wikimotif hanya di Outbreak. Kenapa gue gini ya?